Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Saya tunjukkan kepada pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah asar. Ini makalah yang ke-11 dari kitab Nasaihul Ibad, yang mana ini kitab nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan saya di sini bukan bermaksud untuk menasihati, bukan, tapi ya sekedar membacalah. Jadi meskipun demikian, ya ini saya tujukan untuk diri pribadi. Mudah-mudahan diri ini senantiasa dapat nasihat dari pembacaan kitab ini, dan umumnya untuk bayan untuk pemirsa seberdataan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-11 dari kitab Nasaihul Ibad, yaitu an ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah, yang mana tentang ahli hikmah kemarin sudah kita sampaikan. Di sini al auliya, maksudnya adalah para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata mereka itu senantiasa jadi obat untuk kita. Ya. Jadi kata-katanya ini meskipun sedikit akan tapi banyak. Kalau Muhammad diungkapkan ini luar biasa. Ya. Termasuk kata-kata beliau, maksudnya kata-kata dari ba'dil hukama, sebagian ahli hikmah, al auliya, yaitu para wali, para kasih Allah Subhanahu wa taala. La tahqiru dzunuba asy-syughar, janganlah sekali-kali pian menganggap remeh dosa-dosa kecil. Jadi jangan sampai kita nganggap remeh dosa-dosa kecil. Oh, itu cuma sekedar omongan, jangan. Nah, itu cuma sekedar ngumpat biasa aja, jangan. Nah, itu cuma sekedar membicarakan orang, jangan. Ya, aila tauduha sigor, janganlah engkau menganggapnya oh itu cuma sekedar kecil, jangan. Ya, contoh itu ada orang tua, dia barusan bilang ke anaknya, anak sini bentar lagi mau ada tamu, padahal tidak ada tamu sama sekali. Itu kelihatannya kan kecil, ya, tapi jangan dianggap itu dosa kecil, jangan. Nah, atau seumpama ya si anak dia minta ke orang tuanya, minta uang, bah minta uangnya dong, bah nanti dulu nak, ya nanti dulu kalau bah pulang dari kerja, umpama pas kalinya pulang, bah mana tadi uang tadi, uangnya saya minta tadi, kata abah nanti kalau pas pulang, nantilah bentar lagi. Kalau tidak ada bilang aja, tidak apa-apa, tapi jangan sampai gitu aja. Nanti anak sampai anaknya tertidur sudah kemalaman, sampai terbawa dalam mimpi ke uang, ke kasihan ini anaknya. Lah si abahnya bilang apa? Si abahnya nganggap ini dosa kecil aja kok, saya bilang gitu aja untuk menghibur anak. Jangan gitu, jangan sekali-kali dianggap itu cuma sekedar dosa kecil, jangan. Nah,
Ada juga yang menganggap kayak gini. Contoh pas kita di masjid, kebetulan mungkin sandal kita atau sepatu kita bagus, nah, karet lagi sepatunya. Ini kalau saya pakai ke kamar mandi, wah bisa-bisa apa ini? Lekatannya ini bisa sobek atau bisa terlepas. Karena kan anti air, maksudnya tidak boleh kena air. Wah, sandal baru ini, wah. Akhirnya apa? Pakai sandal yang lain, yang tidak ada tulisannya sandal khusus masjid atau kan ada kan? Misalnya di Masjid Agung, di masjid lain kan di sini ada tulisannya. Oh, ini sandal khusus, misalnya untuk wudhu, untuk di musola, di masjid. Nah, ini tidak, langsung pakai sandalnya orang lain yang sekiranya nanti bisa dipakai untuk bisa kena air gitulah. Sudah langsung diambil. Wah, tidak apa-apa, insya Allah ikhlas saja. Jangan dianggap itu kecil ya. Jangan. Khawatirnya nanti pas sekalinya yang punya itu sandal, orang tua, ya Allah, mana ini saya sandal cuma segini aja, ya Allah, cuma ini aja saya punya, terus kayak apa ya? Tambah menjadikan orang tua tadi sedih, ya kan? Tambah menyakiti, mendolimi orang lain. Oh, jangan. Kita betul nganggapnya, oh ini cuma sekedar sandal gitu aja, dosa kecil aja. Jangan. Jadi jangan sampai gitu, ya. Atau bisa juga kita mau kemana ya? Kita mau kemana? Nah, sekarang kan zamannya pakai apa itu? Sepeda apa ini? Ontel ya. Kalau sini apa bahasanya? Sepeda pancal. Nah, sepeda pokoknya untuk apa itu? Apa itu namanya itu? Olahraga atau apa? Pokoknya sepeda pancal gitu. Lah kebetulan ini sepeda pancal ada di depan. Kebetulan ini yang naik sepeda pancal ini kakek-kakek ya. Dia pas nukar sesuatu, sepedanya kan ditinggal. Nah, pian pas lewat. Lah, pas lewat, wah, saya buru-buru ke sana ini pas ada sepeda nganggur ini. Nah, tak pakai stumat sekarang. Stumat ya, pinjam lah. Oh, asik, pakai sepeda. Kakeknya tadi, ya Allah, sepeda saya mana ya Allah? Nangis ini. Tadi itu ada yang bilang, ada yang pinjam sebentar itu. Tapi kan kasihan itu kakeknya. Ya, sedangkan yang naik sepeda tadi nganggap tidak apa-apa. Tadi saya sudah bilang, padahal belum dapat izinnya. Nah, dia nganggapnya apa? Oh, itu dosa kecil ya. Nganggapnya gitu. Ya. Jadi sini kembali ke sini, la tahqiru dzunub as-shighar. Ya, jangan sekali-kali pian menganggap itu dosa kecil, jangan. Ya, fa innaha la tatasya'abu minha dzunubul kabir, ya, dzunubul kibar. Ya. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tersebut, dosa yang pian anggap oh itu dosa kecil. Akan tapi jika dikerjakan terus-menerus, dosa tersebut tidak kecil lagi sudah. Ya. Menjadi dosa besar. Jadi jangan anggap oh itu sekedar nyambat. Tapi kalau diucapkan berulang-ulang, ya. Jadi sebelumnya segini, nanti gini lagi, nanti gini lagi, nanti gini lagi. Tidak diistighfari, tidak mohon ampun dan lain sebagainya. Kita nganggapnya oh kecil aja. Nah, tapi tiap hari dikerjakan terus-menerus, ya. Kita ngumpat orang, kita ini itu dan lain sebagainya. Oh dosa kecil aja. Nah, contoh kita menganggap sepele. Oh saya cuma bilang itu aja, misalnya nipu, cuma sekedar gitu aja. Nah, nganggapnya sepele sudah. Tapi kalau dikerjakan terus menerus berhari-hari, sudah nanti jadinya luar biasa besarnya. Wa idzan rubbama yakunu ghadaba Allah taala fi tilka sighar. Ya, bisa jadi dosa yang kita anggap itu kecil, siapa tahu gara-gara kita nganggap itu kecil, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada dosa kecil itu tadi. Jadi kita nganggap oh sekalinya pas Allah nakdirkan, ya gara-gara dia sering ini mama nganggapnya kecil aja. Contoh kayak pinjem sandalnya teman itu tadi, ya
tanpa bilang terlebih dahulu. Dia nganggapnya kan kecil. Siapa tahu Allah marah gara-gara dia pakai sandal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk kamar mandi terpeleset. Dioperasi sampai ini bocor gitu. Dia nganggapnya kecil, tapi apa? Allah, ada kemurkaan Allah di situ. Jadi jangan sampai menganggap itu dosa kecil, jangan. Karena dari dosa kecil itulah itu yang menyebabkan seseorang dosanya tambah besar. Makalah selanjutnya adalah wal maqalatus saniyah asyarah. Makalah yang ke-12, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari-hari biasanya satu makalah sudah. Nah, ini berhubung antara makalah yang ke-11, makalah yang ke-12 ini ada kaitannya ya masalah dosa ini. Nah, jadi sengaja saya gabung. Ya, jadi makalah yang ke-12 Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menyabdakan la saghirata ma'al israr. Tidak disebut sebagai dosa kecil kalau dosa tersebut dikerjakan secara terus-menerus. Nah, jadi kayak yang tadi itu kita nganggapnya, contoh pinjam sandal punyanya teman tidak bilang, kita nganggapnya kecil. Tapi kalau dikerjakan terus-menerus, kata baginda Rasul, la saghirata ma'al israr. Jadi dosa tersebut tidak dianggap kecil lagi sudah. Soalnya apa? Dia mengerjakan dosa tersebut dalam keadaan terus-menerus. Kecil tapi terus-menerus. Jadi tidak dianggap dosa kecil lagi sudah. Fa innaha bil muwaddafa 'alaiha ta'azzama fatasiru kabiratan. Nah, karena seseorang yang dia itu muwaddafa selalu melazimi itu perbuatan dosa kecil tadi, ta'azzama, maka akan menjadi besar, fatasiru kabiratan, maka dosa tersebut, dosa kecil yang dikerjakan terus menerus akan menjadi dosa besar. Wa aidan anha ala asmis tidak matiha tasiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'isa. Begitu juga kalau seorang tersebut punya azam, punya keinginan, saya akan melazimi itu. Nah, itu kan dosa kecil, tidak apa-apa, nanti saya istighfari, tidak apa-apa, saya nanti mohon ampun sama Allah Ta'ala. Ya. Tasiru kabiratan, akan menjadi dosa tersebut besar. Fa inna niatal mar'i, karena niat seorang tadi fil ma'asi, dalam maksiat itu tadi, kanat maksiyah. Sudah, dia lihatnya sudah maksiat sudah. Saya ngerjakan cuma dosa kecil. Dan gara-gara niat dia itu sudah maksiat, maka perbuatannya tadi menjadi maksiat. Berhubung dia niatnya sangat cuma mengerjakan dosa kecil. Dan selama itu pula maksiat. Akhirnya apa? Dosanya menjadi dosa besar. Jadi jangan sekali-kali kita mengerjakan dosa, ya, lebih-lebih dosa kecil kita anggap biasa-biasa aja. Karena apa? Dengan kita sering mengerjakan dosa kecil, ya, itu tidak dianggap dosa kecil lagi sudah, ya, itu dianggap nanti dosa besar. Nah, soalnya kan apa? Menjadi besar. Terus sabda Rasul lagi, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada namanya dosa besar kecuali disertai dengan istighfar. Kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa tersebut, saya sudah banyak dosa, sudah banyak membunuh orang, sampai diceritakan, ya kan, sudah ada yang dibunuh 99, sampai terakhir mau tobat, ya, mau mohon ampun, tetapi apa? Parah pian sudah, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung bunuh sampai akhirnya genap 100 gitu. Nah, ini apa? Padahal orang tadi sudah mau istighfar, sudah mau bertobat dan lain sebagainya. Lah berhubung si yang dimintain pendapat tadi tidak bijak, ya akhirnya nganggep pian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa?
kalau kita banyak dosa, ya meskipun dosa besar dan lain sebagainya, kalau senantiasa kita iringi dengan istighfar, dengan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dosa tersebut tidak besar lagi sudah. La kabirah mal istighfar. Ai at-taubah bi syurutiha. Maksudnya apa? Kalau dosa besar ya tentunya bukan hanya istighfar, bukan hanya mohon ampun sama Allah taala, bukan hanya baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi bukan hanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Tapi apa? Harus senantiasa tobat pula, ya. At-taubah bi syurutiha. Jadi tobat tersebut juga harus senantiasa memenuhi syarat-syaratnya, ya. Nah, termasuk seseorang yang dia itu betul-betul bertobat, yang mana syarat-syaratnya dan bisa terpenuhi itu ada 5. Pertama adalah al-iqla' anil dzambi. Jadi kalau seseorang itu sudah betul-betul bertobat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bertobat, hendaknya apa? Dia meninggalkan pekerjaan dosa tersebut. Contoh, orang, mohon maaf, yang dia itu zina setiap saatnya, zina menjadi kebutuhannya dan lain sebagainya. Kalau dia betul-betul bertobat, ya, bertobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dia harus meninggalkan perbuatan zina tersebut. Jadi kalau dia betul-betul bertobat dari mencuri, berarti dia harus meninggalkan perbuatan mencuri tersebut. Itu syarat yang pertama, seorang dianggap bertobat. Syarat yang kedua adalah an-nadam alaihi. Jadi senantiasa menyesal, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kenapa kok kemarin berzina, saya kenapa kemarin kok mencuri, saya kenapa kemarin kok korupsi, saya kenapa. Pokoknya betul-betul menyesal pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya adalah al-azmu, ya. Jadi dia punya azam, oh jangan sampai saya kembali mengerjakan mencuri lagi, jangan sampai saya kembali zina lagi, jangan sampai saya kembali dolimi orang lain dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai gitu. Terus selanjutnya adalah wuku'ha atau taubah qablal ghorghorah. Jadi dia tobat sebelum ini kayak nafas ini, nah, sudah ditenggorokan, mama sudah ditenggorokan, baru ya Allah saya betul-betul tobat dan lain sebagainya. Tidak dianggap sudah. Kita lihat bagaimana itu Fir'aun, ya. Fir'aun kan mengaku Tuhan sampai luar biasa, ya. Sampai akhirnya kan mengaku Tuhan, sampai akhirnya kan sudah masuk dalam laut. Nah, ketika dalam laut dia betul-betul betul-betul tobat, mau tobat. Saya mau, selainnya mau ampun sama Allah taala, kata malaikat. Langsung dicabut aja ini. Jadi saat dia mau mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi apa? Allah kan sudah punya takdir sudah. Jadi yang ia ucapkan adalah la ilah. Jadi tidak ada Tuhan. Nah, soalnya apa? Dalam tobatnya tadi di kerongkongan, ya. Sudah nyawa ini sudah di sini sudah. Ya. Ya kalau utuh dalam keadaan sadar itu, ya, masih dianggap. Berhubung Fir'aun tadi itu yang nafas masih dalam pas terakhir dalam kerongkongan ini, sudah jadi itu lagi sudah. Nah, jadi tobatnya bisa diterima kalau sebelum sampai sini, ya. Maksudnya apa? Jasadnya ini memang masih normal semuanya, ya, tidak dalam keadaan sakaratul maut, ya. Ya, meskipun demikian ya tetap, contoh mama kita melihat saudara kita, ya mungkin di akhir hayatnya ini sekira bisa dimungkinkan bisikin aja, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Umpama wah ini sudah kayak mendekati ini, jangan sampai pian kul ucapkan la ilaha illallah, nanti pas mengucapkan la ilah tidak sempurna, nah, artinya kan tiada Tuhan, naudzubillah. Jadi apa? Ucapkan, kita dianjurkan Allah. Jadi yang diingat itu, ya, Allah. Jangan sampai mengucapkan
la ilaha illallah. Kalau sekiranya memungkinkan, ya tidak apa-apa, la ilaha illallah. Nah, biasanya kan kelihatan itu orang yang mau meninggal kan kelihatan. Nah, jadi memang kewajiban untuk orang yang masih hidup apabila melihat dari familinya, tetangganya, jirannya dan lain sebagainya, kok dia sudah mendekati sakaratul maut, kalau sekiranya memungkinkan dia bisa berucap la ilaha illallah, tuntun dengan itu, ya. Tapi sekiranya tidak memungkinkan, Allah, 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 Allah. Jadi apa? Biar nanti akhir hayatnya la ilaha illallah, kalau tidak gitu ya Allah, Allah, Allah. Jadi yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus syarat tobat bisa diterima pula kalau tobatnya tadi sebelum matahari terbit dari arah barat. Umumnya matahari kan terbit dari arah timur, ya kan? Dari timur ke barat. Pagi-pagi dari timur sana, mungkin habis subuh sekitar 1 jam atau apa, kan ada matahari terbit dari arah timur sampai nanti sorenya ke barat. Itu selama itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mohon maaf matahari sudah sana, sudah dari barat nanti berjalan ke arah timur, sudah tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada tambahan lagi, jika seorang dia itu betul-betul mau tobat, kalau hubungannya sama hak adami, ya harus apa? Raddul lamah ila sahibiha. Jadi harus mengembalikan barang yang ia telah dolim padanya. Jadi kalau seumpama dia pernah ambil punyanya orang, sepedanya orang, nah, ada teman kita ya kemarin sudah lama ngambil apa kayak HP. Kalau sekiranya dia betul-betul bertobat, ya harus kembalikan HP-nya tadi, HP yang ia curi. Nah, mama habis ngambil uang, kalau dia betul-betul bertobat, ya harus kembalikan uang tersebut pada orangnya. Begitu juga contoh kayak orang-orang yang koruptor, ya, orang-orang yang korupsi. Jadi kalau dia betul-betul mau bertobat, ya sudah itu kembalikan uang rakyat itu. Wah, sopan nanti kayak apa nanti. Nah, ini enak ini. Nah, apalagi sudah dimakan sama istri semua, dipakai untuk belanja ini itu dan lain sebagainya. Nah, berarti tobatnya ya tobat bohong berarti, ya. Ya, kembali ke sini. Jadi bala kabirah ma'al istighfar, dan tidak dianggap dosa besar kalau dia itu senantiasa membaca istighfar. Kalau senantiasa disertai istighfar, mohon ampun, tobat sama Allah Subhanahu wa taala, dosa tersebut insya Allah tidak sampai besar. Jadi dosa tersebut senantiasa terkikis, tidak besar lagi sudah. Jadi kecil tambah kecil. Ya, ada sedikit kisah, sedikit kalam tentang taubah. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan jika seseorang dia itu sudah berumur 40 tahun, ya, akan tapi apa? Pikirannya ini senantiasa kembali pada dunia. Ya, jadi sudah, namanya orang biasanya kalau umur-umur muda ini kan semangatnya wah mencari dunia ini dan lain sebagainya. Nah, ini enggak, sudah 40 tahun ya, tetap aja wah kencang nyari dunia. Bukan dunia untuk disedekahkan, bukan, tapi dunia untuk sekedar dinikmati, untuk tumpukan harta dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah melebihi dari 40 tahun, ini apa? Setan ini datang ke orang tersebut dan mengusap wajah orang tersebut. Dia berkata, bi abi hadza wajhun la yuflih. Maksudnya dengan demi abi, maksudnya ya bapaknya setan ya iblis. Ya, hadza wajhun la yuflih. Ini wajah-wajah orang yang tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan, fal yatajahhaz ilan nar. Ini orang sudah berhak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga dikatakan bahwa innal abda idza fa'ala hasanah, ini terkait tentang tobat. Di seorang itu jika mengerjakan sebuah kebagusan, jadi malaikat pencatat amal bagus itu segera mencatatnya. Mama Bang Samiun ini, taklim ini ya, lagi belajar, langsung malaikat mencatat.
Oh, Bang, kalau di Jawa sana namanya Kang ya. Kang Samiun. Nah, belajar jam sekian sama Ustadz Mahmud. Langsung ditulis sama malaikat pencatat amal bagus. Jadi dia mulutnya senantiasa istighfar, Mama. Nah, langsung ditulis. Oh, istighfarnya berapa kali? Oh, 1 kali istighfar, tulis istighfar. Pokoknya setiap kali dia berbuat baik langsung dicatat oleh malaikat pencatat amal baik. Wa idza fa'ala sayyatan. Akan tapi jika seorang tersebut beramal yang kurang baik, maka apa? Berkata itu malaikat pencatat amal jelek, amal kurang baik tadi, kepencatat ke malaikat pencatat amal baik. Aktub, tak tuliskah? Saya tuliskah ini? Ini si A ini ngerjakan, mohon maaf, habis nempeleng orang, langsung tak tuliskah gitu. Kata malaikat pencatat amal baik tadi, Allah yastaghfiru ayatu. Nah, tunggu dulu. Jangan ditulis dulu. Siapa tahu nanti yang habis nempeleng orang tadi dia istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala atau bertobat. Ya, mohon maaf sama orang yang dia dolimi, ya tempeleng itu tadi. Nah, fa idza matasitu sa'ah falakiyah min ghairi taubah. Jika sudah terlewat darinya 6 jam falakiyah, dia tanpa ada tobat, tanpa ada nyesal, tanpa ada istighfar dan lain sebagainya, uktub, baru pian apa? Catat. Oh, enaknya gitu. Jadi perbanyak amal baik. Setiap kita beramal baik langsung dicatat oleh malaikat pencatat amal baik. Akan tapi kalau kita, mohon maaf, ya siapapun lah, beramal amal yang kurang baik, ya, amal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala, tetap malaikat pencatat amal kurang baik itu tadi ditahan dulu, jangan dulu. Siapa tahu dia mau tobat, siapa tahu dia mau mohon maaf kepada itu orang yang dizalimi, siapa tahu dia mau istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit mengenai tobat, ada sebagian pula. Jadi dalam kitab Mujib Darussalam di situ dikatakan bahwa tobatnya kaum Bani Israel itu dengan cara membunuh dirinya. Jadi bunuh diri. Kalau dia habis mengerjakan dosa, apalagi habis ini itu dan lain sebagainya, pokoknya dosa lah, ya, dia bisa diterima tobatnya kalau membunuh dirinya sendiri. Hal tersebut sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 54, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, maka bunuhlah jiwa-jiwa kalian. Maksudnya apa? Tobat dari kaum Bani Israel diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau bunuh diri di zaman itu. Kalau zamannya umat Rasulullah ini, alhamdulillah ya, tobatnya mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus ada juga itu Bani Israel, jika salah seorang di antara mereka itu ada yang mengerjakan dosa, ada yang mengerjakan maksiat, ada yang mengerjakan pokoknya hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercatat dalam pintu rumahnya tadi, fulan fa'ala kadza wa kadza. Penghuni rumah ini atau kepala keluarga yang namanya ini umpama, nah, setelah mengerjakan dosa ini itu dan lain sebagainya, wa kafaratuha kadza kadza. Dosanya diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengerjakan ini itu dan lain sebagainya. Kira-kira kalau umat Rasulullah terjadi hal demikian, sopan apa kada? Pasti sopan, ya. Umpama dalam pintu rumah kita, oh ini fulan, namanya tertera jelas, fulan telah mengerjakan, mohon maaf, mencuri, berzina, minum minuman keras dan lain sebagainya. Kafarohnya ini harus mengembalikan barang curiannya, harus mohon maaf sama itu. Lengkap jelas gitu. Sopan ya, umpama ada di kurun ini. Untung kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk tercangkup dalam kitab Khosais
ummah al-Muhammadiyah, termasuk keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus beruntung, bersyukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya adalah fa inna taubah tamhu asaral khati'ah wa in kanat kabirah. Jadi taubat tersebut bisa menghapus ya bekas-bekas atau sisa-sisa dosa meskipun dosa yang ia kerjakan adalah dosa besar. Rawah hadil hadis Ad-Dailami an Ibnu Abbas. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Ibnu Abbas. Lakin bitakdimil jumlah al-akhirah anil ula. Hanya saja kalimat pada nomor 1 yang awal tadi ditempatkan pada nomor 2 maupun sebaliknya. Jadi ada satu keterangan la kabirah ditempatkan pertama. Kalau yang ini kan la shaghirah ma'al israr, ya, tiada dianggap dosa kecil kalau dia dikerjakan secara terus menerus, wala kabirah ma'al istighfar, dan tidak dianggap dosa besar kalau senantiasa diistighfari, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu redaksi yang pertama. Akan tapi ada juga redaksi yang lain disebutkan la kabirah ma'al istighfar. Jadi disebutkan itu dulu. Habis itu wala shaghirah ma'al israr. Jadi mudah-mudahan dari sini, dari pembahasan ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa dijauhkan dari berbuat dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.